semasa periode itu 3M, tapi kemudian yang berkompetisi masih banyak. Bahkan kompetisi pada saat pilkada itu bukan hanya pada saat pilihan, Pak. Mau beli mahar atau beli perahu saja sudah bermiliar-miliar, bahkan sudah proses seleksinya di situ. Misalnya kalau saingan ben Pak Rektor nih, Bupati nggak usah Pamekasan supaya tidak tersinggung. Akabai Pak, Akabai Kabupaten Baru Pak. Nah, untuk Jawa Timur provinsi harus nambah, yaitu Madura Kepulauan. Saya dengan Pak Rektor calonnya. Ada yang lain mau maju juga. Sebelum maju Pak Kabiro berhasil menggandeng parpol, saya sudah timbuin duluan. Sudah Pak Biro berupa maju dengan oh per kose minta 300 juta berupa anggotamu talemak tineng bidin rako. Supaya apa? Supaya persaingannya sudah perak Pak Rektor gampang. Pokok cek maju selain. Dari mau jadi kompetitor saja sudah saling ngedek. Baru kemudian naik ke panggung, ke KPU dan lain-lain. Artinya apa? Biayanya tinggi sekali, Pak. Itu yang resmi, Pak. Yang resmi apa? Mulai dari bikin spanduk, panjenengan adik kompolan, Yosinan, malam Jumatan, malam Blesen, dan tenagasa, mau tak berdenikan, tak kira datang Pak Jaman. Itu biaya yang biaya resmi, proses politiknya sudah tinggi. Kemudian yang terjadi apa? Prosesnya minta perahu apa? Biaya perahunya, parpolnya saja mahal, biaya proses politiknya mulai bikin kampanye, alat peraga dan lain mahal, apalagi pada saat kemudian hari H. Biaya hari H itu apa? Saksi. Kemudian apa? Amplopon, sembako, minyak, beras dan lain-lain. Totalnya 30M. Tapi masih ramai, Pak. Kenapa? Berarti asumsinya sejak duduk sudah ingin korup, tahu bahwa penghasilannya memang 50, Pak. Tapi saya betul Pak. Saya betul lain. Lanjut ke situ. Ini jadi harapannya kemudian kita bermimpi krisis proses politik itu menghasilkan pemimpin-pemimpin yang pro rakyat, tapi tidak, karena proses politiknya berubah dari akad untuk menitipkan kuasa kepada sang pimpinan, tapi tidak jual beli sudah. Karena apa? Kuasamu sudah saya beli. Maka pada saat saya duduk 5 tahun itu sudah kuasaku. Itu yang terjadi. Lanjut. Nah, ini sekarang yang saya ingin sampaikan yang paling berat ini. Jadi Anda jangan terkesima, Pak, bahwa seakan-akan angka korupsi yang saya sampaikan tadi 739 kasusnya suap. Itu cek saya ini korupsi, Pak. Yang saya tampilkan 739 itu baru tutupnya saja, Pak. Baru tutupnya saja, Pak. Maksudnya apa? Baru tutupnya yang kelihatan. Saya sebut aing itu Sikinto. Maksudnya apa? Yang 739 itu yang baru kami tangkap. Bukan berarti yang kami tidak tangkap tidak begitu juga, Pak. Saya apes. Pastare ngedeh, banyak buteran, tak tisu. Nah, saya pinter mereka akan tisu bagus, katon gendeng boleh. Itu yang terjadi. Yang kami tangkap itu hanya baru, bukan fenomena gunung es. Fenomena gunung es itu kan seakan-akan es yang tampak itu seakan-akan adalah esnya, padahal di bawahnya lebih besar. Tapi ini tidak malah. Yang kami tampakkan tadi 739 dan bla 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 itu baru puncuknya saja. Karena yang manifest jadi korup pun sebenarnya telah terjadi, tapi kami belum tangkap karena masih belum dapat buktinya. Kami itu biasa nangkap dulu, cuma 500 juta Pak tangkap KPK. Kemarin juga misalnya Probolinggo, perak perangkat desa 20 juta. 20 juta itu perak awalnya, Pak. Tapi ketika masuk
pintunya memang 220 juta. Bila masuk ruangan yang gede, Pak. Karena kemudian banyak bisnis yang lain yang juga korup juga. Misalnya Pangapora almarhum, tapi nggak usah disebutin ya. Pangapora almarhum Fuad itu anunya kecil, tapi setelah masuk benih perak kamar aula ternyata. Itu yang mohon lanjut saja supaya Anda memahami bahwa yang ditangkap oleh kami bukan seutuhnya, tapi hanya pucuknya saja. Nah ini apa sih yang disebut korupsi kan? Karena ini YIN Pamekasan, beda Fakultas Syariah ya? Ada. Oh, Fakultas Syariah. Ini apa sih bedanya nanti antara suap dengan disuap dengan busuah? Undang-undang Republik Indonesia yang mengatur korupsi di Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Pasal korupsinya dari pasal 2 sampai pasal 22. Tapi karena banyak ayat-ayatnya ada 30 jenis, Pak. Tapi kalau 30 jenis terlalu banyak, saya cluster saja menjadi 7 jenis. Apa saja 7 jenis cluster tipikor di Republik kita ini? Pertama adalah perbuatan yang merugikan keuangan negara, diatur di pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang 20 2001. Apa yang disebut merugikan diri? Ada 2 cabangnya, yaitu memperkaya diri secara melawan hukum, dan kedua menyalahgunakan wewenangnya. Pangapora Pak Rektor Pak Nabiganto kan tak mungkin tersinggung, Pak, karena di depan jamaahnya. Pak Rektor diberi wewenang untuk pengadaan barang dan jasa. Tak usah macam ain saja. Dia berwenang untuk menentukan rekanan. Caranya, prosedurnya dengan tender, karena harganya kalau per acara begini mungkin sedikit, tapi karena oleh Pak Rektor dikonsolidir menjadi kebutuhan air sebulan, maka besar kontrak ke rekanan. Kalau kemudian dalam pengadaan air ini ternyata ada kickback, apalagi ijon, belum masuk tahun 2022, tapi ijon dulu kan, Pak Rektor, Pak, jangan tolong kecil, saya tahun 2000 ekor beli, kalau time terus tak masuk. Itu kemudian ada kickback, ada melawan hukum, itu sudah masuk korup. Kenapa? Karena uangnya uang negara. Ini uang salamatan dari Pak Rektor TV. Mana di Pak Rektor congkoknya salamatan maulid lah, apa menunjuk sembarangan. Tapi karena ini uangnya uang rakyat, uang bersama, maka mekanisme penganggarannya dengan mekanisme yang bersifat transparan, terbuka, akuntabel. Kalau itu tidak, maka masuk pasal 2 ayat 1. Masuk sekarang ke suap menyuap, antara suap gratifikasi, pemerasan, bidon sarang hadiah. Padahal beliau untuk dapatkan bunyai, sering memberi hadiah ini. Pertama sapu tangan. Apa bedanya hadiah? Hadiah itu sebenarnya Anda pasti lebih tahu, hadiah itu adalah perbuatan muamalah yang dibolehkan bahkan disunahkan. Mana ingin dicintai, punya hadiah ya, Pak. Itu untuk perbuatan muamalah antar anak bangsa. Sampai mana memberi hadiah kepada pejabat publik tidak boleh. Apalagi kemudian memberi hadiah itu untuk deal sesuatu. Untuk berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hukum. Itu suap. Saya kira Anda lebih paham dari Abdina tentang riswah atau rusuah dalam bahasa Malaysianya. Riswah itu pemberian sesuatu agar orang tersebut berbuat lengser dari kebenaran. Sama dengan prinsip atau definisi dari suap. Suap atau riswah itu sebenarnya sama. Dalam bahasa Indonesianya, memberi sesuatu
agar sang rektor yang mestinya berbuat A kemudian dia tidak berbuat A. Itu adalah suap deal. Kalau suap deal artinya sepakat, meeting mind, kayak Gufron. Meeting mind, ada pertemuan pikiran, sepakat. Kalau gratis dari bawah Pak, inisiasinya dari anak buah Pak, kau udah pun 5 tahun gitu Pak, tak geser, masa tak nis kagak Pak, iya masa kira nis lolo, era kota amal. Kalau dari bawah itu gratifikasi. Kalau dari atas, Pak Rektor mau cak ke bagian biro keuangan, saya nggak ya, membuat saya kalau saya kok mau tak ada lampiran, cek proses. Jadi kalau meeting main sepakat itu suap, kalau dari bawah gratifikasi, kalau dari atas kemerasan. Apa bedanya dengan tadi hadiah? Hadiah boleh Pak, manabi kita ulang tahun, beda kematian, beda perkawinan, beda hitanan, boleh memberi sesuatu, tapi batasnya 1 juta Pak. Manabi di atas 1 juta harus kemudian dilaporkan ke KPK untuk dinyatakan bahwa itu bukan suap. Jadi kalau antar anak bangsa boleh memberi hadiah, tapi kalau kepada pejabat publik baru masuk kepada pasal ini. Tidak boleh memberi sesuatu ke pejabat publik. Mana Pak Rektor memberi hadiah ke panjenengan, tak apa-apa Pak, diterima panjenengan di. Jangan kemudian Pak Kapolra sampean andi pondok, Pak Rektor memberi bantuan, tarema Pak. Tapi mana Pak Rektor nambah masna Pak. Pasal sampean pas memberi sesuatu, memberinya sesuatu kepada pejabat publik itu yang terlarang, dianggap suap. Mana Pak Rektor lengser sudah kembali ke Ponduga, tak jadi apa-apa, ambil asadekah ke Pak Rektor tak apa-apa Pak. Selama jadi rektor tidak boleh. Selama menjabat publik memberi sesuatu kepada Pak Rektor itu dianggap suap. Gratifikasi pun kemudian oleh hukum dianggap suap. Jadi bukan bertentangan dengan syariah. Mana bisa sampean ingin sedekah, ingin infak, boleh, tapi ke anak yatim, ke orang fakir miskin. Tapi kalau sampean memberi sedekah kepada Pak Rektor akan tersinggung Pak. Memangnya saya fakir miskin? Ya bisa. Ya bisa. Bisa loh. Ini dulu. Ini. Sekarang saya masuk kepada tagihan KPK kepada lembaga pendidikan. Di mana sekarang tanggung jawab dunia pendidikan? Ini yang saya tagih, kemana-mana saya hadir untuk menagih. Pak Kapolra Pak, ini yang harus kita sadari. Saya tadi menyampaikan bahwa korupsi saat ini sudah dari barat ke timur, dari utara ke selatan, dari pusat sampai ke daerah, dari parpol apapun. Itu kemudian kenapa terjadi begitu? Karena salah satunya Pak, para pimpinan kita tidak berintegritas. Kenapa kemudian pemimpin kita tidak berintegritas? Karena integritas tidak pernah ditanamkan dari dunia pendidikan. Karena dunia pendidikan absen menitipkan akhlak kepada mahasiswanya, pada siswanya, pada santrinya. Lembaga-lembaga pendidikan hanya sibuk bikin apa? Hanya indikator dunia pendidikan hanya pada nulis saja dan hanya pada keterampilan saja. Misalnya Pak Kapolra, di sini di ruangan ini bicara tentang akhlak, tapi keluar bukan keluar kampus, keluar ruang kuliah menyaksikan ketidakberakhlakan. Pak Kapolra, di ruang ini kita bicara an-nadhafatu minal iman, nyampe ke kasakon nangal dosennya mari rokok, cerita lagi pojok-pojok. Bicara tentang ketertiban, tapi kemudian menyaksikan di luar ruangannya, kemudian sudah tidak tertib. Ini
Saya berharap sekali lagi masa depan kita, Pak Langapora, Google itu merekrut calon pekerjanya tidak karena IPK-nya, tidak karena mata kuliahnya apa saja, tidak. Tapi yang diukur saat ini hanya dua, rasionalitas dan integritas, kejujuran. Anda mudah-mudahan pernah membaca, ada salah satu mahasiswa terbaik kita, scholar di Eropa, kemudian apa? Sampai di akhir, di ujung studinya dia menjadi mahasiswa cum laude, bahkan summa cum laude. Selesai di wisuda dia. Tapi pada saat kemudian dia selesai kuliah, sudah IPK summa cum laude, dia kemudian lamar pekerjaan. Karena sudah dia merasa summa cum laude di kampusnya di daerah Eropa, kemudian dia melamar di dunia riset. Tidak ke lembaga pendidikan maupun dunia enterprise, tapi ke dunia riset. Kemudian dia menceritakan, Pak, apa saja pengalamanmu ketika menyelesaikan studinya di daerah Finland pada saat itu. Dia cerita, Pak, prosesnya bla 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 sampai akhirnya hal-hal yang bagus-bagus. Termasuk ditanya juga apa yang menurutmu yang kemudian yang berkesan di tempatmu. Artinya yang berkesan yang Anda lakukan. Dia bercerita, Pak, bahwa pernah dia, karena dia dapat beasiswa dari Indonesia kemudian terlambat, dia kemudian di daerah di Eropa itu kan kalau mau naik bus pakai kartu, ya Pak, pakai kartu dicas. Kalau sudah habis dia harus isi ulang. Tapi karena isi ulang dia belum dapat kiriman, dia hack kartunya. Dia kemudian seperti kita sebenarnya kalau mana di telepon ke keluarga, ke pacar, itu kan pakai kartu dulu, Pak. Kan kadang-kadang dijebol kan? Dijebol. Dia pun bercerita begitu, bahwa dia bercerita pernah jebol kartunya karena kiriman tidak datang. Cerita begitu, Pak. Lantas kemudian seminggu kemudian diumumkan apa hasilnya? Dia tidak diterima. Padahal yang diterima selanjutnya itu adalah IPK teman-temannya yang lebih rendah. Tanya dia, kok bisa? Dia yang di bawah saya, pinternya nggak ada apa-apanya kemudian saya, kok dia diterima saya ditolak? Apa yang dilakukan? Benar Anda pinter, tapi Anda tidak jujur. Kami lebih takut kepada orang tidak jujur ketimbang pada orang bodoh. Ini yang, mohon maaf, ini saat ini, Pak, mahasiswa Anda yang akan Anda luluskan akan kemudian menghadapi dunia yang sudah begini. Nggak butuh banyak-banyak mata kuliah, tapi yang dibutuhkan adalah rasionalitas dan kejujuran. Bukan nanti akan datang, Pak. Saat ini sudah. Jadi bahkan anak-anak kita dari STM, dari Telkom dan lain-lain, sekarang mereka sudah banyak yang bekerja di Singapura, banyak bekerja di Jerman. Itu nggak ditanya ijazah dan transkripnya, interviewnya dari monitor saja. Yang ditanya apa? Padahal interview rasionalitasnya dan kejujuran. Itu saja. Ini dunia saat ini. Kalau kita kemudian hanya jejali banyak mata kuliah, di Indonesia sangat banyak mata kuliahnya. Saya pernah jadi dekan di Timoning, Pak. 114 SKS. Tapi itu semua artinya apa? Banyak yang dipahami, banyak yang dihafal, tapi nggak dimengerti, Pak. Kak Buya pasti punya itu. Banyak yang kemudian tidak paham. Nah, ini yang penting. Salah satunya kepentingannya adalah ini. Dan saya bukan hanya bicara di hadapan di IAIN Pamekasan Madura ini. Saya minggu kemarin di hadapannya Rektor ITB, Rektor IBB, Rektor UGM dan Ban PT. Bahwa saya katakan tanggung jawab Anda dan juga adalah kesalahan Anda mendorong para pendidikan tinggi kita ke arah itu, Pak. Ke arah disorientasi.
bahwa seakan-akan masuk ke dunia pendidikan tinggi untuk kemudian menguasai ilmu, tapi tidak menguasai akhlak. Apa indikasinya? Coba, bukan ya, saya yakin salah satu capaian pembelajaran dari 9 standar akreditasi, salah satunya apa? Output dari mahasiswa. Apa output mahasiswa? Berapa gajinya? Seberapa cepat dapat pekerjaan? Perusahaannya seberapa bonafit? Itu mendorong kita semua lembaga pendidikan tinggi untuk kemudian menjadi pabrik sarjana yang diterima di dunia kerja. Itu yang kemudian mendorong kita semua disorientasi bahwa seakan-akan kampus ini adalah untuk hanya untuk mendorong anak-anak jadi skrup-skrup kapitalisme, hanya masuk ke dunia kerja saja, tidak pada kemanfaatan. Nah ini saya berharap sekali lagi YIN Madura itu mulai menggeser orientasinya, menggeser orientasinya, bahwa saya kiai tak perlu ngocok ayat sarang hadis ya. Khairunas anfa'ukum linnas. Mestinya setiap lembaga pendidikan tinggi adalah mencetak menjadi orang-orang terbaik. Orang terbaik apa? Orang-orang yang paling bermanfaat. Bukan orang-orang yang kemudian hanya ingin cari kerja. Selesai ini. Jadi selama kemudian dunia pendidikan tinggi itu kemudian mencetak sarjananya untuk cari pekerjaan, untuk cari uang, maka secara tidak sadar Pangapora standar dan PT yang 9 yang outputnya adalah itu sebenarnya sedang mencetak kita hubud dunia kapal. Manabi sudah hubud dunia, maka semua cara. Jadi sesungguhnya kenapa kita korup, kenapa kita tidak jujur, kenapa kita tidak bertanggung jawab, tidak amanah dan lain-lain, karena orientasinya uang. Bila pun hubud dunia, maka perbuatan-perbuatan yang kepalsuan dan ketidakjujuran itu menjadi sah saja. Seakan-akan boleh sudah. Nah ini yang saya tagih kepada lembaga tinggi, Pak. Jadi saya merasa KPK nangkapi tiap hari pun ditangkap, itu kemudian penggantinya juga ingin duduk, ingin menggantikan perilaku yang sama, karena kemudian setiap kursi jabatan seakan-akan peluang untuk mendapatkan uang. Nah ini yang menurut saya selama dunia pendidikan tinggi kita masih menciptakan sarjana-sarjana yang cintanya pada uang, pada saat itu Anda sudah sedang menciptakan calon-calon koruptor. Saya yakin Anda lebih paham dari saya sebenarnya, Pak. Tak bengal ngocak. Saya pernah di FGD, para rektor itu pada saat ngobrol ke saya setelah dalam proses FGD dengan kami itu, Pak. Kemudian ada salah satu telepon saya. Saya sebetulnya sepakat Pak Gufron, tapi karena ada Pak Menteri saya nggak mungkin ngomong begitu. Nah ini yang menurut saya, selama kemudian lembaga pendidikan tinggi juga kemudian sesat arah menciptakan tenaga-tenaga generasi-generasi itu kemudian hanya untuk kemudian orientasinya eksis diri itu dengan jabatan, dengan kemewahan, dengan harta dan lain-lain, maka secara tidak langsung sebetulnya Pangapora, Pak, kemuliaan lembaga pendidikan tinggi itu kemudian turun, Pak. Mestinya Pangapora, akademisi itu cintanya kepada ilmu, pada kebenaran. Sekarang cintanya pada kum, Pak. Karena grade point itu yang menghantarkan pada guru besar. Iya kan? Sekarang Indonesia sudah masuk se-Asia nomor 5, Pak. Jurnalnya naik sudah. Zaman Pak Nasir pada saat itu kan digenjot. Kalah ke Malaysia, kalah ke Singapura, kalah ke Thailand. Sekarang dia bubar sudah kalah. Indonesia menang. Tapi itu semua apa? Hanya menang di tingkat jurnal. Lantas bagaimana
pengaruh dan kemanfaatan jurnal itu pada dunia realita? Nggak ada. Mudah-mudahan belum. Mudah-mudahan belum. Dan ini terjadi. Ya Pak Kapolra bahkan panjenengan bergaul seprofesi. Paham ya bahwa saya kan sekarang semua orientasi itu kan sebenarnya guru besar. Nggak apa-apa, guru besar bagus itu. Tapi kalau untuk kemudian menduduki jabatan guru besar, jurnalnya abal-abal. Saya penting masuk Skopus. Tapi kemudian kemanfaatan ilmunya tidak pernah. Hanya karena terbebani kewajiban untuk kemudian tiap tahun 2 buku, 5 jurnal itu terus. Jadi seakan-akan Pak Kapolra, kayak pon ibu-ibu, bapak-bapak ropera puas TV, padahal kan kok tak kerasa. Loh iya, guru besar yang hanya kemudian jawara di jurnalnya, jawara di bukunya, tapi kemudian faktanya dia tidak pernah bermanfaat ilmunya kepada masyarakat, sama dengan onani loh. Iya Pak. Ini yang kami katakan karena ini saya di sini ya. Saya kalau ke Pemda juga begitu Pak. Saya sampaikan, Anda ini hanya ngejar apa? WBK, BBBM, WTP. Itu hanya formal semuanya Pak. Apakah kemudian kalau audit dari BPK mengatakan wajar tanpa pengecualian kemudian tidak ada korupnya? Tidak. Laporan keuangannya bersih, Sulsel. Kami kan punya instrumen pencegahan namanya MCP. Ada 8 indikator. Sulsel. Kemarin juga yang Riau, lantas Musi Banyuasin. Dari total angka rubriknya itu 100, dia 92. Selesai. Jadi secara performan bagus pencegahannya. Rapi. Tapi apa? Di tingkat administrasinya saja. Kaji akreditasi bohong dan ngarang. Ini karena apa? Karena orientasinya hanya memenuhi kewajiban, tidak substansial. Dan lembaga tinggi saat ini seakan-akan dorongannya ke sana. Ini yang kami berharap. Mestinya lembaga tinggi itu menampilkan kesejatian, tapi sekarang banyak apa? Banyak menampilkan polesan-polesan. Pada saat di Pak Kapolra, di media sosialnya, di Instagramnya, bagus, Tim sarang genteng. Tapi beliau kontak tuh mau mana? Karena ternyata apa? Karena banyak mesin editor, ada mesin editor atau sablonnya foto kan salon dulu. Begitupun akreditasi kita. Sebelum datang visitasi, minta konsultan bagaimana kemudian di MDI supaya akreditasinya bagus, padahal tidak bagus. Itu yang terjadi di mana-mana. Ini adalah praktek-praktek yang melahirkan dunia pendidikan tinggi dimanapun kemudian menjadi pabrik-pabrik manusia-manusia tidak berintegritas. Ini yang kami tagih. Mana kemudian pendidikan tingginya begini, pemerintahannya begitu, itu kemudian oh ternyata begitu karena saya mengelola pendidikan tinggi juga begini, maka kemudian jangan salahkan kalau kemudian para pejabatnya itu menampilkan perilaku seperti kita ini.